Kita buka bersama di Efesus 4 ayat 19 sampai yang ke-32. Efesus 4 ayat 19 sampai ke-32. Saya bacakan dulu di ayat 19. Judulnya adalah manusia baru. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saya bacakan lagi, perasaan mereka telah tumpul. Ternyata perasaan itu bisa menjadi tumpul ya. Kenapa perasaan seseorang bisa menjadi tumpul? Ketika perasaan itu tidak pernah ditundukkan kepada Kristus. Kita merasa bahwa apa yang kita rasakan itu baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak semua perasaan kita itu harus kita ladenin. Contoh, ada beberapa hal yang kita alami dalam hidup. Kalau Anda pernah tahu istilah anxiety atau kegelisahan yang sangat dalam, itu bicara tentang perasaan yang berkecamuk. Seseorang merasa dia dimusuhin sama temannya padahal temannya biasa aja. Temannya cuek-cuek aja. Ada seseorang mengalami ketakutan yang begitu besar, takut ditinggal pasangannya. Itu semua bicara tentang perasaan. Kemudian ada seseorang yang gak bisa tidur. Sering gak bisa tidur karena banyak pikiran. Padahal pikiran-pikiran dia pikirkan itu belum tentu terjadi semuanya. Itu semua bicara tentang perasaan. Dan kita perlu belajar untuk bisa mengendalikan perasaan kita. Di sini dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Waktu kita tidak bisa lagi mengendalikan perasaan kita, akhirnya kita dikuasai oleh perasaan itu dan kita bisa menjadi berbuat semaunya. Kita bisa jatuh dalam dosa, jatuh ke dalam berbagai hal yang itu mendukakan hati Tuhan. Jangan pernah remehkan perasaan kita, khususnya para wanita di tempat ini. Tidak semua yang kita rasakan itu benar. Mari kita jadikan bukan perasaan sebagai Tuhan kita, tapi Tuhanlah Tuhan kita. Dan kalau kita tidak pernah atur kita punya perasaan, kita tidak akan pernah bisa memfilter apa yang baik dan apa yang buruk. Semua kita akan masukkan dalam hidup kita. Jadi jaga perasaan kita. Satu hal yang perlu kita pegang Bapak Ibu Saudara, bukan berpegang pada apa yang kita rasakan saat ini. Oh ya, saya lagi gak mood, saya malas kerja, saya malas cari duit, saya malas bangun. Kalau semua diturutin, lama-lama kita akan menjadi orang yang tidak terkendali. Hidup kita berantakan, hidup kita kacau. Dan bagi sebagian orang ketika Anda mengalami kegelisahan, saya dulu adalah salah satu orang yang paling sering tidak bisa tidur ketika saya mengalami sebuah masalah. Padahal kalau Anda tahu masalah yang saya pikirkan di dalam pikiran saya, menurut saya itu besar. Ketika ada seseorang yang tidak suka dengan saya. Cuman satu orang, itu saya langsung gak bisa tidur. Ketika saya WA seseorang dan seseorang itu tidak balas, saya langsung gak bisa tidur. Itu dulu menjadi permasalahan saya. Sampai akhirnya saya selalu menjadi orang yang gelisah. Kalau orang itu gak nyapa, saya langsung mikir yang enggak. Jangan-jangan orang ini gak suka sama saya. Dulu saya segitunya. Karena pada dasarnya saya ini orang yang cinta damai. Karena cinta damai kan saya berharap tidak ada musuh ya. Di muka bumi ini tidak ada musuh yang memusuhi saya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah kalau semua hal yang kita kerjakan kita gantungkan kepada perasaan kita. Saya rasa kamu misalnya ya saya merasa kamu gak suka sama saya. Enggak, saya lu biasa aja sama kamu. Tapi kamu tadi ngomongnya kasar ya. Memang cara saya ngomong seperti ini. Kalau semua kita gantungkan kepada perasaan, kita menjadi orang yang tidak bisa bahagia di dunia. Makanya kita perlu berpegang kepada pribadi yang sudah pasti mengasihi kita dan menyediakan yang terbaik. Buat apa kita memikirkan sesuatu yang kita juga gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Hanya Tuhan yang tahu. Ya sudah, kita berpegang kepada Tuhan yang memegang masa depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah tahu semua jawaban yang kita miliki, mungkin jangan-jangan kita jadi orang yang tidak berpegang sama Tuhan. Kita sudah tahu kok semua yang akan terjadi di depan. Ngapain kita berharap sama Tuhan?
Terkadang di masa-masa kita tidak mengetahui sesuatu, itu jauh lebih baik daripada kita mengetahui sesuatu. Kalau kita belum tahu sesuatu berarti kita belum siap untuk menerima. Tapi kalau kita sudah tahu, mengetahui sesuatu, berarti kita siap untuk mengetahuinya. Semudah itu. Di ayat yang ke-20, dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini adalah kabar baik buat setiap kita. Ketika kita mengenal Kristus, maka perasaan kita tidak akan tumpul lagi. Perasaan kita tidak akan liar lagi. Kita akan menjadi orang yang memiliki perasaan yang dapat dikendalikan. Kita perlu mengenal Kristus supaya Tuhan itu yang menjadi Tuhan dalam hidup kita dan bukan perasaan kita. Lanjut ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Katakan kebenaran yang nyata. Apa yang nyata di hidup kita? Perasaan atau kebenaran? Jelas-jelas di sini dikatakan kebenaran yang nyata. Bisa tolong tampilkan Yohanes 8 ayat 32. Ini mendadak, Yohanes 8 ayat 32 ditampilkan di sini. Saya bacakan, dan kamu akan mengetahui, apa Bapak Ibu Saudara? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Apakah di sini dikatakan perasaan itu akan memerdekakan kamu? Bukan perasaan, tapi kebenaran. Jadikan firman Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bukan perasaan. Berpeganglah kepada sesuatu yang nyata, yaitu kebenaran firman Tuhan. Perasaan tidak akan memberikan kedamaian, tapi firman Tuhan pasti akan memberikan kedamaian. Ketika Anda mudah sekali dikuasai oleh perasaan, banyak baca firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan yang baik yang bisa memberikan jiwa kita itu makan. Memberikan makan jiwa kita sehingga jiwa kita itu bukan kenyang dengan hal-hal yang salah. Dengan semua yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekali lagi, pikiran itu adalah medan peperangan kita. Kalau sampai kita salah berpikir, kita salah merasakan, outputnya tidak akan pernah baik. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang penuh dengan damai. Akan selalu kepikiran negatif ini dan itu. Tidak pernah bisa menilai orang dengan baik. Selalu melihat lubang di tengah-tengah donat yang ada. Jadilah seseorang yang merenungkan firman Tuhan. Semakin banyak mengonsumsi yang sehat, jiwa juga akan sehat. Kita lanjut ya di ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di sini dikatakan bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan. Di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menjadi orang yang keras hati dan merasa bahwa inilah versi terbaik saya. Inilah kelemahan saya, kelebihan saya, kekurangan saya. Tuhan sudah terima saya apa adanya. Betul, Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Bahkan Tuhan menerima manusia lama kita. Tapi yang harus kita pelajari di sini, Tuhan juga tidak mau kita tinggal di manusia lama. Kita harus tanggalkan dengan sengaja. Jangan mengatasnamakan kebiasaan untuk terus melakukan hal-hal yang sama dan tidak mau berubah. Mungkin ada orang berkata, ya memang saya orangnya kayak gini, kamu gak bisa paksa saya berubah. Saya itu bukan kamu. Iya memang, saya bukan kamu. Tapi pertumbuhan yang baik adalah kita terus mengarah ke arah yang lebih baik. Ya, kesempurnaan itu bukan berarti kita benar-benar sempurna tanpa cacat celah, kita gak pernah buat dosa, gak pernah buat salah, bukan. Tapi dari waktu ke waktu kita selalu menjadi lebih baik. Sama seperti yang saya ceritakan kepada Anda. Dulu saya orang yang mudah sekali kepikiran, saya orang yang gak tenang, gak bisa tidur karena pikiran saya
berkecamuk banyak di sini, padahal semua itu belum tentu itu yang terjadi. Tapi waktu saya membangun hubungan saya dengan Tuhan, saya disiplin rohani, saya izinkan Tuhan bentuk saya. Tuhan itu bisa memberikan teguran-teguran, Tuhan bisa mengingatkan, Melisa ngapain kayak gitu dipikirin. Orangnya itu loh gak apa-apa. Kadang Tuhan bisa ngomong sesuatu di hidup saya, udah biarin. Jadi saya belajar untuk bisa lebih rileks. Puji Tuhan sekarang jauh lebih rileks, jauh lebih bisa tidur dibandingkan sebelumnya. Jadi kita perlu memulai dari awal minta pertolongan Tuhan. Jangan membiarkan kebiasaan yang salah itu terus ada dalam hidup kita. Tahun ini adalah tahun kita mengalami pergeseran dan mujizat yang besar. Dan saya berdoa setiap kita hari ini mengalami pergeseran cara pikir kita, cara pandang kita. Amin. Totally new. Kita harus tanggalkan pakaian kita, baru kita bisa pakai pakaian yang baru. Anda mau hasil yang berbeda, tapi selalu melakukan cara yang sama. Kata Albert Einstein, itu insanity, kegilaan. Ibaratnya gini, kalau dulu Anda punya toko kelontong. Toko kelontong dengan omset sekian. Kemudian Anda tiba-tiba dapat kepercayaan bisa membuka toko yang lebih besar lagi dengan omset yang lebih tinggi. Tentunya Anda tidak bisa lagi melakukan cara yang sama seperti di toko kelontong. Tidak bisa modalnya cuma 1 atau 2. Di toko yang lebih besar Anda harus siapkan alat lebih banyak, pegawai lebih banyak untuk bisa take care barang-barang. Kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus melakukan dengan cara yang berbeda. Tinggalkan pakaian lama kita. Dan kemudian di ayat yang ke-23 dikatakan di sini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita harus menanggalkan dulu, baru kita mengalami yang namanya pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Tanpa kita melangkah, kita akan selalu berada di tempat yang sama. Dan Tuhan tidak pernah akan memaksa kita untuk berubah. Sebelum kita sendiri memutuskan untuk melangkah dan berjalan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau berubah, tuntun saya. Detik itu juga Tuhan akan memberikan kita untuk kekuatan untuk berubah. Amin Bapak Ibu Saudara, jangan nunggu Tuhan. Karena Tuhan juga butuh keaktifan kita untuk melangkah. Jangan bertahan di dalam sebuah kebiasaan yang salah. Waktu kita melangkah, menurut kita, aduh Tuhan susah Tuhan, saya ini orangnya temperamen banget. Tapi saya mau belajar melangkah. Waktu dia belajar melangkah, ternyata Tuhan berikan dia kemampuan untuk berubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dibaharui di sini itu artinya berkelanjutan Bapak Ibu. Tidak hanya sekali, misalnya kita didoakan dalam nama Yesus, kamu akan dibuat Tuhan jadi lebih sabar, lebih baik. Setelah itu selesai. Proses kehidupannya itu yang nyata itu ya di dalam sehari-hari. Waktu kita ketemu dengan orang-orang yang malah buat kita gak sabar. Ketemu orang-orang yang buat kita cepat marah. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong proses saya. Terus di CG malah ketemu orang-orang yang bencekno. Orang bahasa Surabayanya. Yang ngeselin banget gitu ya. Diajak ngomong kok gak nyambung-nyambung misalnya. Kita akan diperhadapkan. Makanya di sini dibaharui, tidak hanya sekali. Jadi nggak bisa cuman sekali kita mencoba melangkah 1 langkah dan kita berharap perubahannya tuh udah 180 derajat. Nggak bisa. Karena perjalanan kekristenan kita tuh setiap hari bersama dengan Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Indahnya waktu kita bisa mengalami perubahan hidup,
itu ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Indah sekali. Sekalipun kadang kita bisa nangis, bisa marah-marah. Kadang kita gak bisa ngatur perasaan kita sendiri. Tapi waktu kita serahkan ke Tuhan, Tuhan barui roh dan pikiran saya. Tuhan bekerja di sana. Asal, garis bawahi satu kata ini, kita mengizinkan Tuhan bekerja. Kalau enggak, Tuhan tidak akan memaksa pintu hati Anda, paksa buka pintu hati Anda dan masuk. Itu cara kerjanya iblis. Kalau Roh Kudus lembut. Kalau kamu gak mau, ya sudah gak apa-apa. Kemudian di sini, saya lanjutkan ya, 24, masih 24. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan sama-sama, mengenakan manusia baru. Ya, sebelum saya berangkat menjelaskan apa itu manusia baru, sebenarnya waktu kita mengalami pembaruan itu ada proses yang kita alami. Ada bagian di mana bejana, ya, bejana itu tidak bisa langsung jadi, atau ada bejana untuk taruh air itu ya yang dari tanah liat, tidak bisa langsung jadi sebelum dilakukan proses pengeringan. Jadi membuat bejana ini kokoh, dia keras, itu harus dilakukan proses pengeringan. Dan proses pengeringan yang lambat itu akan membuat bejana ini malah jadinya lebih matang dan tidak mudah retak. Kalau ada kontraktor di tempat ini atau interior design, mungkin Anda tahu misalnya proses mengeringkan pintu kayu. Semakin lama dipanaskan, itu akan semakin matang dalamnya. Tidak akan mudah rayap dan sebagainya. Tapi ketika proses itu cepat, proses pemanasannya cepat, pintu itu akan jadi gampang lapuk, gampang diisi sama rayap dan sebagainya. Yang terpenting dalam hidup ini sebenarnya bukanlah hasil, tapi proses pembaharuan. Proses pembaharuan. Karena selama kita hidup di dunia, kita tidak akan pernah selesai diproses sama Tuhan. Kelihatannya kok kabar buruk, sebenarnya bukan kabar buruk. Karena dalam proses itu pun kita tetap bisa mengalami kebaikan Tuhan. Dan kita tidak berjuang sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang saya lanjutkan. Manusia baru. Di ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Cara yang pertama perlu kita lakukan untuk kita bisa memiliki manusia baru, memakai manusia baru, dimulai dengan jaga mulut. Jaga mulut kita terhadap hal yang jahat. Semua dimulai dari mulut kita. Kalau kita gak bisa jaga mulut, disitulah akan menjadi celah untuk iblis masuk dan merusak kehidupan kita. Tahan perasaan kita untuk menceritakan hal-hal yang belum pasti. Tapi itu banyak menimbulkan asumsi salah. Misalnya kita kepo dengan hubungan seseorang, orang ini lagi dekat dengan orang-orang lain. Kemudian kita udah ngomongin sama teman-teman, ih itu orang itu kayaknya pacaran tuh teman kita itu sama si itu. Oh iya kah? Ya kan? Orang Samarinda, oh iya kah? Lapor lagi, si A tadi cerita sama si B cerita sama si C. Si C tanyalah ke si E yang tadi katanya jalan bareng. Kamu kayak gini ya? Enggak. Tapi udah terlanjur deh, ya kan? Menjaga perkataan itu jauh lebih sulit daripada mengeluarkan. Makanya firman Tuhan berkata, lebih baik apa? Mendengarkan daripada berbicara. Tahan mulut kita. Tapi kalau memang mulut kita ingin mengucapkan hal-hal yang baik, jangan tahan. Berikan apresiasi, berikan pujian untuk keluarga kita, pasangan kita. Lebih banyak apresiasi, lebih baik. Ya. Karena waktu kita ngomong hal-hal yang belum pasti, itu namanya dusta. That is lie. Karena di firman Tuhan di versi bahasa Inggris dikatakan don't lie. Ya. Karena itu buanglah dusta. Dusta it's a lie. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Dimulai dari mari kita menjaga mulut kita.
untuk dipakai Tuhan untuk hal-hal yang baik. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Perhatikan baik-baik, apabila kamu menjadi marah. Jadi boleh gak marah? Boleh atau enggak? Boleh ya. Tapi di sini dikatakan kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Justru Alkitab menyuruh kita untuk marah, enggak apa-apa. Tapi pada tempatnya dan bukan untuk meluapkan emosi. Saya kalau ngomong gini, saya berdoa supaya setiap kita bisa menangkap hal yang benar. Ya, marahlah untuk sesuatu yang salah. Apalagi saat ada kenalan kita, anak-anak kita melakukan kesalahan. Justru kita harus memposisikan diri di mana kita berada. Benar ya benar, salah ya salah. Supaya mereka bisa belajar. Seperti ketika saya sedang menghukum, mendidik anak-anak kami. Ketika saya marah, gak habis yang marah, ketawa sendiri gitu. Habis marah, langsung enggak, Soi, mami bercanda. Justru seperti itu, mereka malah gak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Ujung-ujungnya ketika saya marah sekali lagi, bisa jadi anak saya malah salah tangkap, mami bercanda kan, padahal maminya marah beneran. Gitu. Kita harus memposisikan diri, marahlah ketika engkau harus marah. Ketika itu Anda diperhadapkan kepada sebuah kesalahan dan Anda harus memberikan tindakan yang tegas, marahlah untuk itu. Tapi marah di sini ketika sampai matahari terbenam, itu adalah ketika kita marah tanpa sebab, kesal tanpa alasan, kita marah aja, kita luapin semua, bahkan kita keluarkan mungkin perkataan-perkataan kasar. Perkataan itu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mungkin melukai orang, buat kita fine, baik-baik saja, tapi buat mereka itu tidak baik-baik saja. Karena dikatakan di ayat yang ke-27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ternyata iblis itu bisa masuk ke dalam hidup kita ketika kita marah. Dia bisa merusakkan banyak hal. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan jadikan amarah kita, jangan sampai amarah kita menjadi tempat iblis berpijak dan bersarang di dalam hidup kita. Jangan izinkan iblis bertahta di atas kemarahan kita. Kita perlu membedakan marah untuk hal yang benar dengan marah karena kebiasaan marah. Jadi kalau Anda dikit-dikit marah, itu salah. Tapi kalau Anda marah karena ada tujuannya, lakukan. Karena Tuhan Yesus juga pernah marah di bait suci. Anda ingat ya, Tuhan jungkir balikan semua meja, penukar uang, meja yang untuk beli-beli kambing domba itu yang buat tempat taruh uang, dibalik semua. Karena kalau Tuhan tidak bertindak seperti itu, orang-orang Farisi, bangsa Israel tidak akan tahu bahwa, mereka fine aja. Kalau marah, marahlah, tapi biar marah kita itu menjadi marah yang produktif, marah yang menghasilkan sesuatu. Amin. Kita lanjut di ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Waktu saya baca ayat ini, orang yang mencuri janganlah ia mencuri. Kenapa kok orang suka nyuri? Bisa jadi yang pertama mungkin karena dia punya penyakit. Ya, tapi yang kedua bisa jadi orang ini malas. Jadi dia hanya mau mencuri langsung dapat hasil yang banyak. Kalau kerja kan mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya setiap bulan gajinya. Kalau mencuri sekali dapat langsung banyak. Hati-hati dengan rasa malas. Rasa malas harus dilawan. Jangan ibaratnya mau kerja sedikit tapi hasilnya banyak sekarung-karung. Karena harta yang cepat didapat juga akan cepat lenyap. Akhirnya karena kita merasa ya saya sudah kerja, dapat hasil cepat sih tapi juga cepat hilang. Akhirnya kita cenderung menghalalkan segala cara untuk dapat hasil.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara tempat ini saya mau dorong setiap Anda ketika Anda bekerja mencari uang. Jangan puas cuma diberkati. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Oke, Tuhan berkati. Dengan satu gelas ya, dengan satu botol ini misalnya. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan berkati saya supaya saya jadi berkat buat orang lain. Itu ibaratnya kita sedang menyediakan 2 botol untuk Tuhan dan Tuhan isi dua-duanya. Kapasitas hati kita sebesar apapun itu akan menentukan apa yang kita terima. Kalau kita hanya puas dengan diberkati, kita hanya akan menerima berkat untuk kita saja. Tapi waktu kita ingin Tuhan memberkati kita supaya kita jadi berkat untuk orang lain, kita akan menerima berkat yang jauh lebih banyak. Anda ngerti maksud saya? Jangan hanya targetkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita diselamatkan Tuhan, kita ada di ibadah ini, kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, sekalian jangan nanggung. Rindukan untuk jadi berkat buat orang banyak. Kalaupun seandainya Anda merasa apa yang saya punya ini belum seberapa, tapi Anda rindu untuk jadi berkat. Apa yang kita miliki tidak akan membatasi pemberian kita kepada orang lain, pelayanan kita kepada Tuhan. Karena kalau dari awal orang itu hatinya sudah mau kasih, banyak sedikit dia akan menyisihkan. Dia akan menyisihkan. Kami punya kebiasaan di dalam keuangan kami, cara kami mengatur keuangan, kami selalu sisihkan sekian persen untuk uang ini kita harus kasih gift untuk orang lain. Supaya hati kita tidak terpaut dengan yang namanya pokoknya semua untuk saya, dan untuk saya. Tapi mari hari ini kita perlebar kapasitas hati kita. Tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Dengan begitu kita tidak lagi menjadi orang egois, kita menjadi orang yang memikirkan orang lain. Kita menjadi orang yang memiliki hati seperti hatinya Tuhan. Amin. Kita lanjut ya. Di ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Mungkin maksudnya bercanda. Gak ada maksud. Mungkin asal ngomong aja. Tapi ternyata itu melukai seseorang. Di versi bahasa Inggris istilahnya adalah polluting language. Bahasa yang mengakibatkan polusi buat hati seseorang. Hati-hati, kadang saya kan bercanda, saya kan gak serius. Tapi tidak semua hati itu sama dengan kita. Buat kita fine, buat orang itu tidak fine. Itu juga bisa menjadi seperti perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Kita harus bisa menjadi orang yang dipegang perkataannya. Jangan asal ngomong. Misalnya juga karena hati kita lagi senang, kita janjiin sesuatu ke anak. Nih nanti ya tak belikan ini. Udah lewat seminggu, 2 minggu gak dibeli-belikan. Terus anaknya nanya, "Ma katanya mau belikan ini." "Oh iya, Mami lupa nih, Mami lagi gak ada duit tahun depan ya." Loh tahun depan. Jadilah seseorang yang bisa dipegang perkataannya. Jadilah yang seperti ini. Ya, jangan mudah menjanjikan sesuatu. Jangan ibaratnya tuh istilahnya apa ya? Cepat ngomong terus baru mikir. Ngomong dulu terus baru mikir. Gimana caranya kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya? Tahan mulut kita untuk gampang ngomong. Lebih baik kita sedikit ngomong, tapi sekali ngomong itu berkualitas. Amin Bapak Ibu, daripada ngomong sana, ngomong sini, gak ada jelasnya, basa-basi gitu ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Dan saya selalu punya prinsip ini dalam hidup saya. When you say it, you mean it. Ketika kita memperkatakan sesuatu, pastikan itu berarti. Kalau kita kan biasa punya kebiasaan gini ya, pulang ibadah, salaman, God bless you, shalom, God bless you. Apakah benar-benar dari hati kita ngomong God bless you? Ya, setelah ini kalau nanti Anda pulang dari ibadah, keluar, kalau Anda ngomong sama orang, God bless you ya.
Tuhan berkati. When you say it, you mean it. Kalau kita ngomong, pastikan itu sungguh-sungguh dari hati. Jangan cuma sekedar, ih bajumu ya bagus sih. Padahal bagusnya itu bagus yang aneh. Jangan lukai seseorang. Hidup kita sudah banyak beban, jangan ditambahin lagi. Ya, ngomong dengan yang baik. Kalau memuji, puji dengan tulus. Kalau nggak memuji, ya sudah nggak usah ngomong. Jangan malah yang ngomong, yang keluar itu omongan negatif. Ih, hidungmu kok bangir banget sih? Kamu tuh nurun dari siapa? Emang kalau kita ngomong kayak gitu, apakah akan membuat hidungnya jadi lebih mancung? Kan enggak. Apakah dengan omongan kita tuh bisa mengubahkan sesuatu di hidup orang? Kalau enggak, please don't say it. Jangan ngomong. Lebih baik kita pakai perkataan kita untuk mendoakan, untuk menguatkan yang lemah, memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Amin Bapak Ibu. Dan dari situlah saya percaya ketika kita berhasil menjaga mulut kita dengan baik. Karena kita juga menjaga perasaan kita dengan baik. Berkat akan mengalir. Amin. Kita lanjut di ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Artinya seperti ini, jadikan hati kita itu tempat yang nyaman untuk Roh Kudus tinggal. Bukan dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, marah, bahkan dosa tersembunyi. Mendukakan Roh Kudus itu artinya kita membiarkan hati kita, hidup kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang kotor. Itu mendukakan Tuhan. Roh Kudus yang tinggal di hati kita itu adalah sebuah jaminan kita akan masuk kepada kehidupan kekal. Jadi jaga baik-baik. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi selama Tuhan belum datang dan kita belum mati, belum meninggal, jagalah hidup kita untuk tetap menjadi bait sucinya Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dan pulang dari tempat ini ketika Anda memutuskan untuk berubah, putuskan untuk benar-benar mau berubah. Karena ada satu kisah di dalam Alkitab, ada satu roh jahat tinggal di sebuah rumah, kemudian dia mengembara keluar, dia cari rumah-rumah tidak ketemu, akhirnya dia iseng kembali lagi ke rumah yang pertama, didapati rumah ini kosong, bersih, dan rapi. Artinya tidak ada penghuni. Apa yang dilakukan oleh roh jahat ini? Dia mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk tinggal di rumah ini. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu, kita merasa bahwa, ya sudahlah, gampanglah, hati-hati. Jangan sampai kita berada dalam satu titik di mana kita sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Sudah tidak bisa lagi diubahkan, karena hati kita terlalu keras. Jadikan hati kita tempat yang nyaman untuk Roh Kudus tinggal. Dan sini dikatakan ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Perasaan yang salah itu juga adalah sebuah kejahatan. Misalnya kita kesel sama orang tanpa sebab, kesel sama tukang parkir. Berhari-hari, kesel dengan pembantu kita mungkin, kesel dengan seseorang. Pokoknya gak enak lah hati ini. Padahal belum tentu apa yang kita rasakan itu benar. Kesel dengan suami karena kita lagi ngalamin sesuatu yang gak enak. Suami ikut kena marah, pasangan kita ikut kena marah, anak-anak ikut kena marah. Sekali lagi, jaga perasaan kita. Karena di sini dikatakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Ini jangan, karena ini semua mengandung segala kejahatan. Dan kemudian di ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar menjadi orang yang lebih ramah dari sebelumnya. Mungkin ada yang pernah bilang,
malah saya kalau Rama nanti saya malah ditipu, dibohongin. Percayalah kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan berikan kita hikmat untuk bisa membedakan. Bukan berarti karena dunia semakin jahat kita jadi ikut-ikutan jahat. Betul ya Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus makin bersinar terang di tengah-tengah dunia ini. Jadilah ramah, jangan gampang sinis. Jangan gampang terpancing marah. Orang marah kita ikut-ikutan marah padahal kita juga gak tahu penyebabnya apa. Marah-marah aja. Jadilah bijak. Jangan mudah dipermainkan perasaan sendiri. Ibaratnya kita marah-marah sendiri tapi juga orang di sana tenang-tenang. Kita yang kebakaran jenggot, ya kan? Sekali lagi, yang perlu kita kuasai itu bukanlah keadaan, tapi diri kita sendiri. Tantangan terbesar kita adalah mengalahkan perasaan kita sendiri. Jadi kita bisa belajar apa dari firman yang sudah kita dengarkan? Ada 3 poin, Anda bisa catat. Yang pertama adalah perasaan yang tidak ditaklukkan di bawah Kristus akan menjadi Tuhan kita dan membawa kepada kehancuran. Tadi pagi saya menyampaikan ada satu kisah tentang wanita Sirofenisia yang minta Tuhan sembuhkan anaknya. Tapi ditolak berkali-kali sama Tuhan, namun akhirnya wanita ini menang dengan perasaannya. Karena sebenarnya Tuhan itu ngomongnya sorry ya, cukup keras sama wanita ini. Karena ini wanita sebenarnya bukan dari bangsa Israel, dia wanita non-Yahudi. Dan Tuhan cuma bilang kayak gini, anjing itu tidak patut makan bersama dengan tuannya. Ibaratnya wanita ini sorry ya, dianjingkan sama Tuhan. Sebenarnya bukan karena Tuhan itu gak suka, tapi Tuhan sedang melatih wanita ini untuk bisa mengalahkan, menaklukkan perasaannya. Kalau ibaratnya kita datang ke hamba Tuhan, Pak, Bu, bisa gak tolong doakan anak saya sakit. Kemudian kita cuman bilang, enggak, kamu gak pantas didoakan. Kita pasti akan menjadi orang yang kecewa dan meninggalkan gereja. Tapi wanita ini 3 kali ditolak sama Tuhan, namun wanita ini tetap berjuang sampai akhir, sampai dia bilang, gak apa-apa Tuhan, gak apa-apa. Yang penting anakku sembuh, gak apa-apa. Anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mari hari ini kita serahkan perasaan kita kepada Tuhan. Bukan lagi kita menuruti perasaan, tapi kita serahkan perasaan kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan harus lebih berkuasa dari perasaan kita. Kebenaran Tuhan yang benar, bukan perasaan. Beri makan jiwa kita dengan firman Tuhan setiap waktu, supaya kita dapat membedakan mana perasaan yang perlu diladeni, mana yang enggak. Kadang ada masa-masa di mana saya tuh merasa, aduh Tuhan kayaknya pelayanan saya kurang maksimal. Saya merasa pelayanan saya kurang maksimal, saya ini masih baru. Tapi di masa-masa saya merasa gak maksimal, tiba-tiba ada orang datang, puji Tuhan saya diberkati dengan khotbahnya hari ini. Saya sampai mikir, perasaan kok saya merasa gak maksimal. Bahkan Ko Philip juga mengalami hal yang sama. Ko Philip yang sudah sebagus itu di dalam berkhotbah masih merasa gak maksimal. Apalagi saya. Tapi ada kalanya di mana saya merasa saya sudah efektif hari ini. Saya sudah memberikan yang terbaik. Tiba-tiba saya dapat evaluasi dan masukan. Ternyata semua yang kita rasakan itu belum tentu benar. Mari kita gantungkan semua kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya waktu kita melayani Tuhan, kita mengerjakan sesuatu, kita tidak menjadi orang yang terintimidasi. Tahu ya, ngerjain ini takut orang mikir apa, ngerjain ini takut orang mikirin apa. Udah tenang aja, selama kita ada di jalur yang benar, just do it. Tuhan akan sertai. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ikuti proses Tuhan supaya karakter kita semakin disempurnakan dan kita siap menerima berkat yang baru. Terus mempertahankan kelemahan akan menghalangi kita menerima berkat yang baru dari Tuhan. Jangan pertahankan kelemahan kita. Maulah untuk berubah. Dan kalau kita bisa lulus dulu, baru kita bisa ke next level. Akan selalu ada next step yang akan kita jalani. Kita sudah lulus di satu hal,
kita akan lulus di hal yang lain. Dan waktu kita lulus itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Israel itu harus mengalami makan mana 40 tahun di padang gurun. Baru setelah itu Israel bisa mencicipi madu terbaik, tumbuh-tumbuhan terbaik, buah-buahan terbaik di tanah Kanaan. Kita harus lewatin dulu prosesnya. Jangan buru-buru, Tuhan saya mau cepet sampai di sana. Ada proses yang harus kita lewati dan itu yang akan mendewasakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Diberkati Tuhan hari ini, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.